Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin pasti krim. Pasti krim ini cocok untuk isian kue sus, donat, dessert box, ataupun cake yang lainnya. Bikinnya gampang banget. Gimana caranya? Yuk kita mulai saja. Di sini ada 3 kuning telur yang akan kita campurkan dengan gula pasir sebanyak 50 gram. Tapi nanti terserah kalian ya, manisnya bisa disesuaikan tergantung dengan kebutuhan kalian. Ini akan kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nggak lama, tapi sekitar 1 menit lah. Kalau gulanya sudah larut, ini akan kita campurkan dengan tepung maizena sebanyak 25 gram. Tepung maizena ini yang nanti akan bikin kental adonan ini ya. Ini akan kita aduk sampai tercampur rata saja. Siapkan 300 gram susu cair, ini saya pakai yang full cream ya. Ini akan kita masak sampai dia berbuih pinggir-pinggirnya. Jangan sampai mendidih ya teman-teman, dan juga nggak perlu diaduk. Bila kalian ingin rasanya spesial, ini bisa ditambahkan dengan vanilla bean ya, setengah batang saja. Kalian belah, kalian ambil isinya, lalu kalian masukkan beserta kulit-kulitnya. Kalian masak sampai dia pinggir-pinggirnya berbuih seperti ini. Matikan kompor, lalu akan kita campurkan ke dalam adonan telur kita. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya teman-teman, karena kalau kalian tuang semua nanti dia akan jadi telur dadar. Masukkan sisa susu tadi semuanya, kita aduk-aduk. Kalau gulanya sudah larut, kita masukkan lagi ke dalam panci yang tadi, dan kita akan masak kembali sampai dia mengental. Masaknya cukup dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, di proses ini harus kita aduk terus teman-teman. Ini bikin pastry krim kita jadi lebih lembut ya. Kita aduk terus sampai dia mengental. Awalnya saya juga berpikir, ngapain ya repot-repot harus dipisahin gitu, pakai kuning telurnya diaduk terpisah gitu. Kenapa nggak langsung aja jadi satu, kan lebih gampang dan tidak merepotkan, juga nggak bikin kita capek cuci piring ya teman-teman. Saya pernah coba, ternyata jadinya lama banget. Jadi proses pengadukan kuning telur secara terpisah itu penting untuk kita bikinnya tuh nggak terlalu lama, ngaduknya juga nggak terlalu capek, dan juga dia tidak hangus. Ini videonya nggak saya cepetin teman-teman, nggak juga saya potong-potong. Kalian bisa lihat sebentar aja dia udah mengental ya. Kalau udah mengental seperti ini, kalian bisa matikan apinya ya teman-teman. Tapi tetap kita aduk terus. Lalu kita akan campurkan 25 gram butter unsalted ya. Dan juga kalau kalian tidak pakai vanilla bean, kalian akan tambahkan vanilla extract sebanyak 1 sendok makan. Kalau kalian pakai vanilla bean-nya tetap di dalam sini ya teman-teman. Nanti akan kita saring, jadi batang-batangnya itu bisa ikut terangkat. Setelah kita masukkan mentega dan vanilla extract, ini akan terus kita aduk teman-teman. Nggak lama sih ngaduknya, paling sekitar 1-2 menit ya, supaya dia tuh benar-benar halus gitu. Nah kalau sudah sudah halus seperti ini, kita akan saring. Penyaringan ini juga penting, kalian jangan lewatkan ini supaya jangan ada gerindilan-gerindilan sisa kuning telur atau dan sebagainya lah ya teman-teman. Juga dia nanti menghasilkan tekstur yang lembut banget.
Ini atasnya kita tutup dengan plastik supaya dia tuh atasnya nggak berkerak teman-teman ya, nggak keras gitu. Lalu kita akan masukkan kulkas, tunggu dingin. Ini cukup lama ya biar dia set dulu sebelum kita pakai. Jadi kalau kita mau pakai sebaiknya kita bikin 1 hari sebelumnya. Ini hasilnya teman-teman, ini sudah saya dinginkan di kulkas kira-kira 8 jam. Jadi dari semalam saya bikin, ini pagi saya keluarkan, hasilnya seperti ini, siap untuk digunakan. Ini bisa kalian gunakan langsung seperti ini, kalian aduk-aduk dulu sampai dia creamy, atau bisa kalian campurkan dengan whipped cream kocok, atau bisa juga dengan coklat filling, coklat lele, dengan green tea, dengan kopi, banyak banget lah. Pastry cream ini biasa saya gunakan untuk isian dessert box ataupun donat ataupun cake ulang tahun. Ini saya juga pakai ini karena saya nggak suka buttercream. Saya lebih suka ini dengan whipped cream ataupun cream cheese. Ini juga bisa untuk isian makaron. Kalian tambahkan dengan coklat di sisi lele, tambahkan ini, jadi nanti tidak terlalu manis. Kalau untuk isian makaron tidak perlu dikasih gula. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Ditunggu video bolu gulung berikutnya ya. Sampai jumpa, bye-bye.